ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن التزم بطريقته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah subuh ini kita dalam keadaan sehat walafiat, bangun tidur masih merasakan nikmatnya menghirup udara segar, kemudian menjalankan ibadah, lakukan sholat, zikir, lanjut pergi ke masjid, lakukan sholat subuh. Ini adalah keadaan yang sangat kita syukuri, karena betapa banyak orang yang sudah tidak mampu untuk melakukan ibadah secara maksimal. Maka senyampang kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kesehatan ini kita gunakan sebaik-baiknya. Hidup ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan, hanya untuk menghamba kepada Allah. Maka marilah kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan kita dan mengatur kehidupan kita. Jadi kita itu tidak punya daya apa-apa sebetulnya. Kalau Allah tidak memberikan kekuatan kepada kita, karena itu senyampang kita diberi sehat, ya, ada kalanya memang kita sakit, yang itu tidak akan bisa menjalani ibadah ketika kita sedang sehat. Jadi kondisinya akan sangat berbeda. Makanya harus kita syukuri bersama. Para jemaah sekalian, kemarin atau minggu yang lalu kita telah membahas serangan musuh-musuh Islam terhadap Islam dan kaum muslimin. Fokus minggu kemarin kita bicarakan tentang serangan musuh-musuh Islam terhadap wanita-wanita muslim. Pagi ini saya akan menyampaikan serangan yang lain, yaitu serangan Yahudi Zionis kepada Al-Quran. Para jemaah sekalian, musuh-musuh Islam itu tidak akan berhenti, ya, tidak akan berhenti menyerang Islam dan kaum muslimin. Mereka akan berusaha untuk merusak apa yang ada di dalam Islam. Mereka ingin merusak apa yang sudah diyakini oleh orang-orang yang beriman, ya. Jadi mereka melakukan upaya-upaya itu secara terus-menerus. Nah, ini harus disadari oleh kita kaum muslimin. Kalau mereka melakukan upaya perusakan secara terus-menerus, maka kita pun harus melakukan upaya mempertahankan secara terus-menerus. Ya, tidak boleh kendor, ya, bahkan tidak boleh lengah sedikit pun. Ya, karena itu, para jemaah sekalian, Allah memperingatkan, ya, di dalam Al-Quran surah Al-Imran
Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakum al-ayat in kuntum ta'qilun. Hai orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu, ya, fitonatan, orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu, telah nyata kebencian dari mulut-mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu memahaminya. Ya, jadi ini peringatan Allah bahwa kebencian musuh-musuh Islam itu melalui mulut-mulut mereka. Ya, mereka keluarkan pernyataan-pernyataan mereka, dan apa yang ada di dalam hati mereka itu lebih besar lagi kebenciannya. Nah, maka peringatan Al-Quran ini tidak boleh kita tidak boleh kita abaikan, ya, tidak boleh kita abaikan, karena memang mereka itu melakukan upaya perusakan secara terus-menerus. Nah, para jemaah sekalian, apa yang mereka lakukan terhadap Al-Quran, mereka melakukan upaya-upaya pengerusakan itu dari cara-cara yang kasar dan cara-cara yang halus. Cara-cara yang kasar itu cara-cara yang mereka melakukan perusakan secara fisik terhadap Al-Quran. Seringkali kita lihat ada pembakaran Quran, ya, di mana-mana itu ada pembakaran Al-Quran, ya. Bahkan di Palestina itu seringkali mereka mendemokan membakar Al-Quran, ya, untuk menyulut emosi kaum muslimin. Nah, itu cara-cara yang kasar, sampai melakukan tuduhan-tuduhan terhadap Al-Quran, melakukan fitnah-fitnah terhadap Al-Quran. Ini cara-cara yang kasar. Selain cara-cara yang kasar itu, ada cara-cara yang halus, yang itu tidak kalah berbahayanya dengan cara-cara yang kasar tadi. Ya, jadi mereka melakukan itu semua. Ya. Jadi kalau cara-cara yang melakukan fitnah itu sudah sering kali, ya, melalui tokoh-tokoh mereka, melalui para intelektual mereka, itu mereka seringkali menyampaikan bahwa Al-Quran ini bukan kitab suci. Ya, jadi Al-Quran, mereka mengatakan Al-Quran itu bukan kitab suci. Ini tokoh-tokoh mereka mengatakan, ya, tokoh-tokoh mereka, intelektual mereka mengatakan bahwa Quran itu bukan kitab suci. Quran itu banyak kebohongan-kebohongan yang ada di dalamnya, kata mereka. Ya, ini disampaikan oleh misalnya Martin Luther. Ya, Martin Luther itu mengarang sebuah buku, ya, yang menyerang Al-Quran. Ya, bukunya itu judulnya Iblis, ya, Iblis yang menulis Al-Quran. Ya, jadi the devil wrote the ultimate Quran. Wah, itu ditulis secara vulgar. Ya, jadi iblislah yang menulis Al-Quran. Ya, jadi bukan apa namanya,
itu mengatakan bahwa Muhammad itu bukan orang yang umi, dia bisa membaca. Apa buktinya? Itu dia memalsu, ya, mengambil kata-kata Ibrani di dalam Al-Quran. Ya, jadi menurut mereka Al-Quran itu tidak berasal dari wahyu, tetapi Al-Quran itu adalah karya ciptaan, ya, karya ciptaan yang menjiplak kata-kata dari bahasa Ibrani. Ya, mereka mengklaim ada banyak kata-kata Ibrani karena memang mereka melakukan studi terhadap Quran. Misalnya mereka mengklaim kata tauhid itu adalah bahasa Ibrani. Mereka mengklaim kata ma'un itu adalah bahasa Ibrani. Mereka mengklaim kata malaikat itu adalah bahasa Ibrani. Dan lain sebagainya. Banyak kata-kata yang mereka klaim bahwa itu adalah bahasa Ibrani. Maka kandungan Al-Quran itu sebetulnya adalah diambil sebagian besar dari kata-kata bahasa Ibrani, itu kata mereka. Padahal Al-Quran itu telah mengarabkan bahasa-bahasa yang lain selain bahasa Arab. Nah, selain bahasa Arab itu diarabkan oleh Al-Quran. Maka sebetulnya tidak ada bahasa Ibrani di dalam Al-Quran. Nah, tapi mereka mengatakan sebaliknya. Mereka melakukan kebohongan, ya. Nah, maka apa yang mereka lakukan itu sebetulnya itu sudah dibantah oleh Quran itu jauh sebelum mereka melakukan kebohongan. Ya, di dalam surat Fussilat misalnya ayat 44 kalau kita baca, walau ja'alna Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu. Ya. A'jamiyyun ma'arabiyyun qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa wal ladzina la yu'minuna fi adanihim waqrun wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunaduna min makanin ba'id. Seandainya kami menjadikannya, yaitu menjadikan Al-Quran bacaan dalam bahasa selain Arab, niscaya mereka akan mengatakan, mengapa ayat-ayatnya tidak dijelaskan dengan bahasa yang kami pahami? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa selain Arab, sedangkan Rasul adalah orang Arab? Katakanlah Nabi Muhammad, katakanlah wahai Nabi, ya, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada penyumbat, ya, dan mereka buta terhadapnya. Mereka itu seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Nah, ini bantahan Al-Quran terhadap orang-orang yang menuduh Al-Quran mengandung bahasa-bahasa selain Arab. Ya, jadi bahasa Al-Quran itu yang tidak lain adalah bahasa Arab. Ya. Quran itu adalah kitab yang suci diturunkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW, pada saat yang mulia, yaitu di bulan Ramadan, dan menggunakan bahasa yang mulia, yaitu bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu, Bapak sekalian, itu bahasanya ahli surga. Jadi kalau kita insya Allah besok di surga itu menggunakan bahasa Arab, kita sudah lupa dengan bahasa Madura, sudah lupa kita dengan bahasa Jawa. Yang digunakan adalah bahasa Arab. Di bahasa Lughatul Arabiyah, ya Lughatul ahli jinan, ya, jadi bahasa Arab itu bahasanya ahli surga. Ini bahasa Arab itu bahasa mulia, ya, dan Quran itu hanya menggunakan bahasa itu, bukan bahasanya manusia. Makanya disebut kalamullah. Nah, kalau bahasa Arab
Arab itu menggunakan bahasa Ibrani, berarti kan bahasa Arab itu bukan kalamullah. Nah, jadi mereka itu membuat kebohongan-kebohongan. Apa tujuannya? Supaya manusia itu ragu terhadap Al-Quran. Padahal Allah sudah menyatakan la raiba fihi, ya, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Tapi mereka terus melakukan kebohongan. Ya, mereka tidak akan pernah berhenti. Orang Yahudi Zionis tidak akan pernah berhenti melakukan itu. Nah, ada studi yang menarik yang mengatakan kenapa orang-orang Yahudi Zionis itu terus-menerus melakukan upaya untuk merusak Islam. Di samping sifat-sifat mereka yang banyak dijelaskan di dalam Al-Quran, ya, bahwa kebencian mereka itu luar biasa terhadap Islam. Mereka itu adalah kaum minoritas. Ya, mereka itu kaum minoritas. Nah, sebagai kaum minoritas mereka sadar mereka harus bisa bertahan untuk melangsungkan hidupnya. Maka untuk supaya bisa bertahan itu, keberadaan mereka itu harus diterima oleh kaum-kaum yang lain. Karena itu mereka dengan berbagai macam cara itu menggunakan strategi yang luar biasa, ya. Strategi mereka itu menyangkut apa saja. Jadi kalau kita lihat itu apa yang dilakukan oleh Zionis itu luar biasa. Mulai yang dilakukan itu mulai yang sudah tidak biadab, ya, sampai yang kelihatannya itu ilmiah, itu banyak lakukan. Bayangkan, padahal umat Islam ini tidak melakukan itu, gitu. Ya, tapi Zionis melakukan itu. Ya, mulai ya perang, ya, membunuh manusia, ya, yang menghalangi, ya, kepentingan mereka, ya, sampai kemudian membuka pusat-pusat studi. Bayangkan di Israel itu, di Palestina itu pada tahun 1918 itu sudah berdiri sebuah universitas yang luar biasa, namanya University of Hebrew, jadi Universitas Yahudi, ya. Itu pusat kajian, ya, pusat kajian Islam dan sejarah Islam. Bayangkan, pusat kajian Islam. Jadi orang Yahudi itu belajar tentang Islam dan peradaban Islam, ya, itu luar biasa mereka. Nah, tetapi mereka mengkaji Islam itu untuk mencari celah-celah bagaimana merusak Islam. Mereka melakukan pengurusakan, ya, perubah atau perobak. Nah, jadi makanya harus hati-hati, ya. Sampai mereka itu mengkaji Al-Quran, ya, membuat tafsir yang sebetulnya metode tafsir itu tidak pernah digunakan oleh para mufassir kaum muslimin. Mereka mengatakan atau memberi nama hermeneutik, tafsir hermeneutik, ya. Tafsir hermeneutik itu sebetulnya mereka gunakan untuk merubah keaslian Quran, ya, untuk menolak otentisitas Al-Quran. Itu yang mereka lakukan. Dan mereka itu membuka, ya, ini cara-cara yang halus, itu membuka beasiswa kepada generasi muslim untuk belajar tafsir di pusat-pusat studi mereka. Kita tidak bisa membayangkan orang belajar tafsir itu di Universitas Harvard, ya, bukan di Mekah, bukan di Madinah, tapi pergi ke Universitas Harvard University Amerika. Jadi mereka membuka pusat studi itu di Eropa, di Amerika, di Israel sendiri, ya. Jadi Harvard University itu sebagai pusat kajian studi Islam, tafsir, hadis, ya, dan peradaban Islam. Bisa juga di Eropa, di Jerman, ya,
di Inggris. Itu ada pusat-pusat studi tafsir Al-Quran, ya, hadis, kemudian peradaban Islam. Nah, jadi mereka ingin meracuni generasi-generasi Muslim itu dengan apa yang telah mereka buat. Ya. Nah, ini luar biasa yang dilakukan oleh mereka. Bahkan kapan hari itu saya mendapat curhatan dari seseorang, Pak, ini ada ponakan, anaknya pinter ini. Dia sekarang sedang S2 di mana, di salah satu, pokoknya di luar negeri ya. Pada waktu itu ponakannya ini itu diundang ke Wina, Austria ya, Wina, dengan dosennya katanya. Yang menarik itu adalah dia cerita ke omnya ini, cerita ke saya. Dia di situ disambut oleh orang intelektual bergengsi dunia. Ya. Itu membicarakan tentang akidah Islam. Ya. Dan dia katanya di situ itu diadakan konferensi yang sangat luar biasa, ya. Dan betul-betul dia itu bangga ya terhadap itu. Saya kemudian bertanya, siapa dosennya itu, pembimbingnya, disebutkan itu nama-namanya. Nah, nama-namanya disebutkan. Nah, di antara nama-nama pembimbingnya itu ternyata itu orang-orang yang berafiliasi dengan Israel, dengan ISP, ya, Institut Simon Peres. Nah, itu di antara dosen-dosen pembimbingnya. Jadi rupanya mereka itu membuka jaringan-jaringan studi itu supaya generasi Muslim, tentunya yang istimewa yang mereka pilih ya, yang pintar-pintar itu, supaya mereka menjadi agen Israel. Nah, itu yang mereka lakukan. Nah, salah satunya adalah membuka studi-studi Quran, studi-studi hadis dan peradaban Islam. Nah, itu yang mereka lakukan. Jadi sampai mereka itu membuka ayat-ayat Quran, ya, dengan tafsir hermeneutik. Mereka buka ayat-ayat Quran. Mereka serang ayat-ayat Quran itu dengan logika mereka, ya. Karena itu harus berhati-hati kita itu ketika membaca tafsir karangan mufasir modern ya, mufasir kontemporer. Kita harus tahu itu siapa mufasirnya. Bisa jadi itu mufasir yang dicetak oleh mereka, ya. Nah, jadi para jemaah sekalian, ini mengingatkan kita ya pada satu hadis bahwa umat Islam itu di akhir zaman itu akan mengikuti cara-cara mereka. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi mengingatkan, la tattabi'unna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum. Ya. Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, ya, sedikit-sedikit, ya, dan sehasta demi sehasta, sampai jika orang-orang yang kalian ikuti itu masuk ke lubang biawak, lubang yang sangat kecil. Jadi kalau dengan tahu lubangnya kadal itu, kadal gurun itu kan segini ya, dan besar, kecil kadal. Nah, itu sukanya itu masuk lubang. Kalau masuk lubang itu biasanya di lubang itu ada sumber air. Jadi biasanya orang Arab itu kalau melihat di gurun pasir itu ada sumber air atau tidak, itu ngecul kadal gurun itu. Kalau neresap gitu, berarti di situ ada sumber air. Itu lubangnya kecil. Nah, kata Nabi itu seperti itu, sampai ke lubang biawak pun yang kecil itu kalian akan mengikutinya.
ya, lattaba'tumuhum, kalian akan mengikuti mereka, yaitu cara-cara orang-orang sebelum kalian, kata Nabi. Kemudian sahabat tanya, "Qulna ya Rasulullah, al-yahud wan nasara?" Qala faman. Sahabat bertanya, apakah mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani? Ya, kemudian dijawab oleh Nabi, ya siapa lagi kalau bukan mereka. Ya, jadi kaum muslimin ini kalau tidak hati-hati akan mengikuti cara-cara hidup mereka. Coba kalau tahun baru itu niup trompet itu kebiasaan siapa? Biasanya Yahudi itu niup trompet itu, ya. Banyak yang niup trompet atau yang tidak niup trompet kalau tahun baru. Masih banyak yang niup trompet karena tidak. Itu kalau itu, ya. Yang lebih parah dari itu banyak, yaitu menggunakan cara-cara mereka di dalam pedoman hidup, ya. Jadi menjadikan sebagai pedoman hidup cara-cara itu yang paling parah. Ya, yang paling parah. Nah, karena itu para sekalian, ada banyak tokoh-tokoh intelektual Yahudi, kalau kita cari itu ya, itu yang melakukan studi-studi terhadap Quran dan menyerang Quran, ya, dari segala seginya, ya. Termasuk mengatakan bahwa yaitu tadi Quran ini adalah karangannya iblis, ya. Karangannya iblis. Bahwa Muhammad itu mencuri atau mengambil apa-apa yang ada di dalam bahasa Ibrani. Itu yang mereka tuduhkan, ya, luar biasa, keji sekali tuduhan mereka, ya. Tapi kaum muslimin ini memang harus ya apa namanya, ya, berusaha untuk mempelajari Quran. Ini yang ironi itu kan, kaum muslimin itu tidak pernah belajar Quran, sementara musuh-musuh Islam yang jelas adalah Yahudi itu mereka mempelajari Islam, ya. Meskipun Allah itu sudah menyatakan nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, ya, kami menurunkan, ya, al-dzikra, yaitu Al-Quran, wa inna lahu lahafidun, dan kamilah yang akan menjaganya. Kita yakin Quran itu tidak akan bisa dipalsukan oleh mereka, ya. Tetapi karena mereka itu terus-menerus melakukan pemalsuan, nah ini bisa jadi akan, ya, memurtadkan kaum muslimin, ya, kalau kaum muslimin meyakini apa yang dibawa oleh mereka. Nah, karena itu kaum muslimin yang besar ini maka harus kembali kepada Al-Quran, kembali mempelajari Quran, kembali memahami Al-Quran, ya, supaya tidak bisa dibelokkan oleh mereka. Memang Allah itu menjaga otentisitas Quran itu dari para hufaz. Jadi kalau ada ayat-ayat yang berbeda, itu diketahui oleh para hafid Quran itu. Tapi mereka tidak berhenti di situ. Mereka tidak berhenti membuat ayat palsu, tapi mereka memalsukan maknanya. Nah, ini yang berbahaya, ya. Kalau maknanya itu mereka palsukan dan itu diyakini oleh kaum muslimin, wah, ini berbahaya sekali. Ayatnya tetap, tapi maknanya dipalsukan. Nah, itulah yang mereka buat dengan tafsir hermeneutik. Tafsir hermeneutik itu mengatakan tidak ada kebenaran itu yang mutlak, tidak ada. Bayangkan kalau sudah begitu, maka Al-Quran itu relatif kebenarannya. Ya, kalau sudah begitu luar biasa bahayanya, ya. Padahal di dalam Al-Quran itu ada hal-hal gaib yang harus diimani, ya, surga, neraka, pahala, siksa, benar, salah, terpuji, tercela. Kalau itu sudah direlatifkan, itu menjadi bahaya. Dan itu mereka kerjakan pada menafsirkan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Maka ini bahayanya bagi kaum muslimin. Kaum muslimin harus betul-betul mengkaji Al-Quran itu berdasarkan sumber-sumber dari kaum muslimin, bukan sumber-sumber dari orang
sekalian, itu bentuk serangan yang lain, dan masih banyak lagi serangan-serangan yang lain. Ya, kemarin kita membahas serangan terhadap perempuan-perempuan Muslim, serangan terhadap Quran. Mereka tidak hanya itu, mereka menyerang pada aspek-aspek yang lain. Insya Allah itu akan kita bicarakan pada kesempatan yang lain. Ya, supaya ini kita melek, ya. Kita itu dalam keadaan bahaya sebetulnya, dalam keadaan yang tidak aman dari serangan mereka. Jangan kemudian kita itu ya tidak peduli terhadap agama kita, tidak peduli terhadap Quran, ya. Kita harus kembali mengkaji, mempelajari Quran, mempelajari hadis, ya. Itu yang bisa kita lakukan. Kita harus yakin bahwa ya Al-Quran ini tidak akan bisa dipalsukan, ya, tapi Al-Quran ini bisa dirusak oleh mereka. Ya. Kalau kita termakan dengan upaya mereka, nah ini mereka akan menjadikan eksistensi mereka itu lebih diterima oleh oleh komunitas dunia. Ya. Jadi sebenarnya mereka itu tidak diterima, ya, di mana-mana tidak diterima. Zionis Israel Yahudi itu di Inggris itu tidak diterima, makanya dibuatkan tempat di Palestina. Yang mempromosikan Yahudi ke Palestina itu kan Inggris. Itu sebetulnya Inggris tidak mau itu hidup dengan kaum Yahudi, tidak mau, karena kaum Yahudi ini kaum yang membuat kerusakan pasti kalau hidup dengan Yahudi ini, waduh, ini bermasalah, maka carikan tempat saja. Nah sekarang itu juga begitu. Sekarang dipromosikan orang-orang Yahudi itu agar dipindah ke tempat lain, termasuk yang dipromosikan di Indonesia. Di tempat orang Palestina itu, ya, orang Palestina disuruh pindah ke Indonesia agar Yahudi tetap bercokol di situ, tetap bercokol di Palestina. Itu supaya tidak merimuni negara-negara Barat. Sebetulnya orang-orang Barat pun tidak suka kepada Yahudi. Ya, supaya tidak ke Inggris, supaya tidak ke Jerman, supaya tidak ke Austria. Karena dulu itu mereka sudah punya pengalaman hidup dengan orang Yahudi itu pasti banyak masalah. Ya, maka dicarikan tempat di mana, ya di Palestina itu tempatnya. Nah itu yang terjadi, ya. Jadi makanya harus ditolak itu. Kalau orang Palestina itu mau diungsikan ke luar Palestina, ya kita harus menolak. Untuk apa? Ya kalau bangsa Palestina, bangsa yang memiliki tanah kemudian dipindah ke tempat yang lain kan bukan seperti itu, ya caranya. Nanti akan Yahudi akan berkuasa di situ. Nah itu beberapa hal tentang serangan Yahudi terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan ini bisa kita sadari, ya. Dan kalau sudah menyadari itu, maka hendaklah kita berusaha untuk belajar Quran, belajar hadis, paling tidak mengenal, atau paling tidak pernah mendengar ayat-ayatnya. Makanya ini jangan sampai jangan sampai berhenti membaca Quran, ya. Paling tidak sehari itu kita sudah bisa membaca Quran, ya, secara kontinu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pagi ini, dan menyadarkan kita. Assalamualaikum